Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yusuf. Saya dari kelas 6C semester 6 Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Insyaallah hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang mana ini tugas akhir dari mata pelajaran mikro kecil. Mudah-mudahan dengan sedikit materi ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah mikro teaching. Insyaallah saya akan menyampaikan sedikit materi. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal jariah saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, materi yang saya akan bawakan kali ini yaitu isi kandungan surat Al-Hujurat. Isi kandungan surat Al-Hujurat ini yang mana berhubungan dengan tadi persaudaraan sama umat muslim. Saya akan bacakan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha 'allakum turhamun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat. Secara garis besar, surat Al-Hujurat mengisahkan tentang pesan-pesan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Adapun dalam ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Hal ini sama-sama mengandung unsur keimanan yang sama dan kekal di surga. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam hadisnya yang sahih dari Abdullah bin Umar, Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Kita sebagai umat Muslim tidak boleh melakukan kekerasan sama umat Muslim. Kita sebagai umat Muslim kita harus menjaga tali persaudaraan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaganya seperti itu. Orang-orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Nah, misalkan kita punya teman lagi kesusahan, selagi kita mampu, selagi kita bisa, maka bantulah. Dan insya Allah kalau kita lagi kebutuhan juga, Allah akan mempermudahnya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitannya pada hari kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya di hari kiamat. Nah, kita sebagai umat muslim, misalkan kita tidak boleh membuka aib
sama saudara muslim kita. Kalau kita menjaganya, maka Allah akan menjaga kita, menjaga aib kita pada hari kiamat nanti. Jadi pada hari kiamat nanti aib kita tidak dipertontonkan seperti itu, karena kita menjaga aib persaudaraan sama muslim seperti itu. Nah, persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk mempertahankan persaudaraan tersebut dalam rangka memelihara ketakwaannya. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dalam Muslim dan Abu Darda mengatakan, apabila seorang muslim mendoakan saudara yang gaib, maka malaikat berkata amin, dan semoga kamu mendapatkan itu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Darda. Pada akhir hayat dijelaskan pula bahwa memelihara persaudaraan akan mendatangkan rahmat dan ampunan Allah sebagai batasan atas usaha perdamaian dan ketakwaan kepadanya, sehingga perlu ada penengah dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nah, kalau kita menjaga tali persaudaraan sesama umat muslim, sama teman, maka insya Allah Allah akan mendatangkan rahmat kepada kita dan mendatangkan ampunan kepada kita. Kalau misalkan kita melihat teman yang sedang bertikai, yang sedang bermasalah, maka kita harus berada di penengahnya. Kita harus mencari tahu masalahnya apa, dan agar hubungan sama teman yang sedang bertikai itu menjadi tidak putus tali silaturahmi, jadi tetap terjaga. Kalau kita menjaga tali persaudaraan, maka Allah akan mendatangkan rahmat kepada kita. Kita sebagai umat muslim, kita harus menjaganya sebaik-baiknya, menjaga tali persaudaraan, tali silaturahmi. Sebab diturunkan ayat ini dikarenakan pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi keributan antara sahabat Rasul. Maka dari itu Rasul mendamaikan mereka dengan cara memperbanyak silaturahmi sesama saudara Islam, dan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus tetap menjaga tali persaudaraan, tali silaturahmi. Nah, di sini apa yang mencerminkan dalam surat Al-Hujurat ini, yaitu saling tolong menolong dan membantu orang lain tanpa memandang statusnya, dan menjauhi dan menghindari iri hati dan dengki, menjaga kerukunan, tantangan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata-kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan, karena saya di sini sedang belajar bertutur kata dengan baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Allahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.